Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis. Dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Arili. Yo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Yes, amin. Kalau kurang sehat itu jangan lupa untuk konsumsi vitamin C dan juga minum air putih sebanyak-banyaknya ya guys. Yes, benar. Sebelum itu ya Paci, makasih yang udah nonton bareng ya di premiere kita, yang chat dan komentar kita juga setiap harinya. Makasih yo guys. Terima kasih banyak-banyak guys. Dan juga kepada yang baru saya subscribe The Pakcik, yang baru mampir ke channel kita, Anda semua luar biasa. Terima kasih ya. Kita akan coba untuk membuat reaction yang terbaik dan juga jujur aja ya guys. Benar. Nah, kali ini apa kita ingin react nih Pakcik? Oke, kali ini kita ingin mereaksi tentang bagaimana keadaan Indonesia dan letak geografinya. Maksudnya di sini tentang sejarahnya, tentang apa yang berlaku sebenarnya pada geografi Indonesia. Ya, kita tahu yang negara Republik Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar ya di dunia ya. Dan letaknya di Asia Tenggara ini. Nah, tapi karena saking banyaknya ya pulau-pulau dan juga besar ya Indonesia itu, jadi kita nggak tahu lagi geografinya gimana. So, nggak perlu basa-basi lagi, kita akan mulai reaction kita bagaimana keadaan Indonesia dan letak geografisnya dalam 3, 2, 1, and go. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang letaknya berada di sini, di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau yang terdiri dari pulau besar dan kecil. Ragam budaya, penampakan alam, dan berbagai suku bangsa juga menjadi kekayaan Indonesia. Keragaman tersebut juga berkaitan dengan letak geografis Indonesia. Lantas, bagaimana keadaan kondisi Indonesia dan geografisnya? Mari kita bahas lebih jauh. Aku suka cara penyampaiannya ya, suaranya juga. Kepulauan cute ini biasa Iya, disebut benar. dengan Nusantara dan memiliki perbatasan yang ada di daratan dengan 3 negara, antara lain Timor Leste, Papua Nugini, dan Malaysia yang berada di pulau terbesar yaitu Kalimantan. Ya, benar. Benar. Pulau Kalimantan juga merupakan salah satu dari 2 pulau di dunia yang terbagi menjadi 3 negara, yaitu Indonesia dengan luas daratan 73%, Malaysia dengan luas 26%, dan Brunei Darussalam dengan luas hanya 1%. Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi dengan Jakarta yang menjadi ibu kota negara sekaligus kota terpadat yang terletak di Pulau Jawa. Benar. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau terpadat di dunia, dengan hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia tinggal di pulau ini. Kota-kota lainnya adalah Bandung dan Surabaya yang juga berada di Pulau Jawa. Kota besar lainnya yang berada di luar Pulau Jawa adalah Medan yang terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara. Beberapa bandara terbesar yang ada di Indonesia antara lain adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Internasional Ngurah Rai di Denpasar, Bali, serta Bandara Internasional Juanda yang berada di Surabaya. Oh yes. Sampai saat Sudah ini dipegi masih itu. terdapat beberapa argumen mengenai berapa banyak jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia. Menurut susah, data dari guys. Badan Informasi Geospasial pada tahun 2021, 17.000. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Jumlah itu berarti ada penambahan 229 pulau jika dibandingkan dengan yang tercatat pada Gazeta Penambahan. Republik Indonesia pada tahun 2020, yaitu 16.771 pulau. Wow. Sementara menurut Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Indonesia memiliki sekitar 18.300 pulau, sedangkan pemerintah Indonesia sendiri mengklaim bahwa ada sekitar 17.500 pulau yang tersebar di seluruh wilayahnya. 17.500 dari sini sudah guys. membuat kita bingung ya. Bukan Lalu dikit siapa itu. yang salah dan siapa Benar. yang benar?
Ya, kita sendiri yang bisa menjawabnya. Kita harus bisa merapikan hal ini. Yang penting karena pulaunya 17.000 ke itu atas. menyangkut identitas negara Indonesia di mata internasional. Jika Indonesia memiliki data valid yang bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa mempengaruhi kedaulatan di mata internasional. Sehingga Indonesia bisa lebih baik lagi mengembangkan sektor kelautan dan perikanan dibanding yang ada saat ini. Potensi kelautan Indonesia memang masih sangat sedikit yang tergarap. Padahal potensinya sangat-sangat besar. Kita harapkan melalui penelitian ekspedisi kapal bisa membantu untuk memetakan kondisi terkini kemaritiman Indonesia. Dari sekian banyak pulau tersebut, sekitar 8.800 pulau telah memiliki nama dan ada lebih dari 900 pulau yang telah dihuni secara permanen. Meskipun Indonesia disebut-sebut sebagai negara dengan pulau terbanyak, tapi ternyata Finlandia dan Kanada juga memiliki lebih banyak pulau loh. Hanya saja pulau-pulau yang ada di negara tersebut Baru tidak tahu nih, sebesar guys. pulau di Indonesia. I see. Dari ke-34 provinsi yang ada di Indonesia, 5 diantaranya memiliki status sebagai provinsi dengan administrasi khusus, yaitu Aceh, Yogyakarta, Papua, Papua Barat, dan Jakarta yang memiliki status sebagai daerah khusus ibu kota atau DKI. Aceh adalah satu-satunya provinsi yang memberlakukan hukum syariah dan memiliki cukup banyak simpanan minyak. Wow, Wah, kaya dengan minyak Aceh. Sementara itu, Yogyakarta Iya. merupakan satu-satunya wilayah yang masih diatur patuh oleh syariah monarki prakolonial di mana Sultan Yogyakarta akan bertindak sebagai gubernur secara turun-temurun. Kemudian ada Papua dan Papua Barat yang sebelumnya secara kolektif menjadi satu provinsi bernama Irian Jaya. Irian Tapi Jaya. di tahun 2003 provinsi ini dibagi menjadi 2 wilayah. Bergabungnya Irian Jaya dengan Indonesia memang memiliki sejarahnya sendiri. Irian Jaya. Singkatnya, setelah Indonesia memiliki kedaulatan penuh, maka semua wilayah jajahan Belanda akan menjadi bagian dari Indonesia. Tapi ternyata Belanda tetap merasa berhak atas tanah Irian Jaya yang ketika itu masih disebut sebagai Irian Barat. Sampai akhirnya permasalahan ini dibawa ke PBB dan kemudian terbentuk Perjanjian New York. Belanda mensyaratkan agar Indonesia melakukan penentuan pendapat rakyat atau pepera, dan hasil dari pepera kemudian menunjukkan bahwa Irian Barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. Wow. Dan yang paling terkenal di Indonesia antara lain adalah Monumen Nasional atau Monas, Keraton Yogyakarta, Candi Ratu Boko, Gereja Ayam Magelang, kemudian ada Candi Borobudur terlalu yang banyak, merupakan guys. salah satu Terlalu Candi Buddha banyak. terbesar di dunia. Terbesar. Istana Maimun, Masjid Bawah Tanah Iya. Taman Sari, Tugu Katulistiwa, Pura Ulun Danu di Danau Bratan, Pura Hutan Monyet Wah. Ubud, Gua Gajah, Mumi Asap di Desa Aikima dan Oh, Jiwika di ini Papua, baru tahu nih, dan guys. Taman Mini Indonesia Indah Oh yang my di dalamnya God. terdapat Oh, yang kumpulan replika dari semua situs terkenal di Indonesia. Indonesia terletak pada apa yang disebut sebagai landasan kontinen prasejarah yang dikenal dengan nama Daratan Sunda. Daratan Sunda. Secara yes. biogeografi, kawasan ini dikenal sebagai Sundaland atau Tanah Sunda. Di zaman es, dataran ini menghubungkan pulau-pulau yang terletak sebelum garis Wallace sampai kemudian es mencair dan mengisi area yang rendah. Yang cukup menarik adalah Indonesia tidak hanya berada di tepat di bagian paling berbahaya dari Ring of Fire atau cincin api, Oh. tapi juga terletak di antara 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia dengan puluhan lempeng kecil dan pecahannya seperti lempeng Sunda, Timor, Banda, Maluku, dan sebagainya. Wow. Ini membuat Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung berapi, lebih banyak dari negara manapun di dunia dengan lebih dari 130 gunung berapi Oh my aktif God. yang menjadikan Oke, ini Indonesia baru sebagai tahu. negara yang paling aktif secara vulkanik di dunia. Hal ini berarti kita baru tahu nih, bahwa guys. dalam sehari Yes. saja Indonesia mengalami rata-rata sekitar 4 kali gempa bumi setiap harinya. Oh. Mulai dari 3 skala Richter yang tidak terasa sampai 6 skala Richter yang mulai terasa, dan kita tidak pernah tahu kapan dan di mana gempa tersebut akan terjadi. Baru tahu nih.
Meskipun demikian, 400. gunung berapi bisa membawa Gunung berapi, dampak yang guys. baik, terutama ketika posisinya terkonsentrasi di dekat garis khatulistiwa. Karena iklim yang lebih hangat dan lembab memungkinkan uap air dan mineral untuk bersatu, lalu menciptakan beberapa jenis tanah yang paling subur di permukaan bumi. Yes, ini Pada yang akhirnya mahalnya Indonesia tempatnya. dianugerahi dengan keanekaragaman flora dan fauna yang melimpah, yang merupakan tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Lancang. Kebanyakan floranya adalah spesies endemik seperti Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai dan Oh. arupitan yang merupakan bunga-bunga terbesar di dunia, dan keduanya memiliki bau busuk seperti bangkai. Iya Benar. benar guys. Indonesia juga memiliki mamalia terbanyak di seluruh dunia, dan yang menjadi hewan nasionalnya adalah reptil terbesar di dunia dengan panjang Yeah. sekitar 3 meter bernama komodo. Komodo banyak Komodo. dijumpai di Pulau Komodo yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Ada Pulau lagi Bon satwa Bajo. yang merupakan satu-satunya kera besar di Asia, yaitu orang utan, yang hanya ditemukan di Kepulauan Indonesia, tepatnya di Kalimantan. Sumatera dan Kalimantan. Iya benar. Sementara itu, gunung terbesar yang ada di Indonesia adalah Puncak Sriwijaya. Jaya yang ada di Papua. Oh, Lalu Puncak sungai Jaya, terpanjang ya, betul. adalah Sungai Kapuas yang mengalir di Pulau Kalimantan, Iya. yang hulunya dimulai di bagian paling timur Wow. pulau ini. Sementara itu, danau terbesarnya adalah Danau Toba yang juga Danau merupakan Toba. danau vulkanik terbesar di dunia yang terletak di Sumatera Utara. Danau Toba, Danau suku ini Batak ya. terbentuk Yes, akibat betul. letusan Inilah Gunung tempat Toba yang kita sekitar ingin pergi nih, Danau 74.000 Toba tahun nih. yang lalu, yang mengakibatkan musim dingin vulkanik di seluruh dunia. Oh. Letusannya sangat dahsyat hingga abu vulkanik dari letusan itu terbawa sampai ke Malawi di Afrika Timur. Wush. Di dekat Gunung Puncak Jaya terdapat Grasberg yang merupakan tambang emas dan Oh tembaga my terbesar God. di dunia. Iya. Oh my god. Gunung Ini baru tahu. lainnya adalah Gunung Ijen yang berada di Pulau Gunung Jawa Ijen. yang mengeluarkan lava Ijen. berwarna biru. Di sini kalian bisa melihat para penambang balerang yang benar-benar masuk ke dasar kawah gunung berapi dan mempertaruhkan kesehatan mereka hanya untuk mendapatkan Oh my belerang. Wow. Fenomena alam yang unik lainnya yang bisa kalian temui di Indonesia adalah Danau Kalimutu di Flores yang memiliki 3 warna, Di Flores, serta Danau Ubur-Ubur Jinak di Kakaban, Kalimantan. Mhm. Saat ini, Indonesia merupakan produsen nomor 1 minyak sawit, cengkeh, Minyak kayu sawit. manis, pala, Hmm. kelapa, dan vanili. Wow. Makanan khas Indonesia yang telah dikenal luas di seluruh dunia antara lain adalah rendang, sate, Iya. soto, dan Sate. nasi goreng. Yes. Oh my god. Selain itu Enak masih gitu, ada guys. masakan khas dari daerah lainnya seperti gado-gado, papeda, Oh, Gado, pempek, gado. lemang, dan masih banyak sedap lagi ya. yang lainnya. Benar. Oke, Kita sekarang langsung. kita akan membahas Hey. Indonesia dari sisi Kampung warna-warni. demografinya ya. Yes. Berdasarkan data administrasi kependudukan per Juni 2021, Oh, populasi Betul. Indonesia ada sekitar 272,2 juta jiwa, di mana 137,5 jiwa adalah laki-laki Laki-laki. dan 134,7 jiwa adalah perempuan. Oh, seimbang. Betul balance. Indonesia tercatat sebagai negara terpadat keempat di dunia dan juga Keempat. merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar. Indonesia juga memiliki lebih dari 300 kelompok etnolinguistik yang berbeda dan tersebar di seluruh wilayahnya. Benar. Meskipun demikian, 2 kelompok etnis terbesarnya adalah etnis Jawa sekitar 40%, Sunda sekitar 15%, dan selebihnya adalah kelompok-kelompok etnis yang lebih kecil seperti Batak, Minangkabau, Dayak, Papua, dan lain-lain. Sedangkan sekitar 5% dari keseluruhan kelompok etnis tersebut yaitu ada orang-orang non-pribumi seperti Tionghoa, Arab, India, dan bahkan beberapa orang Eropa. 5% minority. Satu hal yang menyatukan rakyat Indonesia adalah bahasa nasionalnya yaitu bahasa Indonesia. Indonesia juga dikenal sebagai negara tribahasa terbesar di dunia. Karena rata-rata penduduknya bisa menggunakan 3 bahasa berbeda yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah masing-masing, dan juga bahasa Inggris. Yes, itu yang mahalnya. Karena suku Jawa merupakan mayoritas suku yang ada di Indonesia, maka bahasa Jawa diperkirakan digunakan oleh sekitar 100 juta penduduk di Indonesia yang membuat bahasa Jawa tercatat sebagai bahasa minoritas non-resmi terbesar di dunia.
non rasmi. Bahasa Indonesia sendiri secara teknis lebih seperti turunan dari bahasa Melayu. Karenanya orang-orang Indonesia bisa mengerti sekitar 60-70% bahasa negara tetangganya yaitu Malaysia. Perbedaan Benar. terbesar terdapat pada kata-kata serapan karena Indonesia mendapat pengaruh bahasa Belanda sejak zaman kolonial. Yes. Macam kita Selain British. itu banyak juga kata-kata serapan yang Bahasa berasal dari bahasa Arab karena mayoritas penduduknya adalah Muslim yang sudah sangat familiar dengan penggunaan bahasa Arab. Sekarang, jika kita ringkas secara berurutan, maka sejarah Indonesia berawal dari kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, kerajaan Islam, lalu kedatangan Portugis, kemudian Belanda masuk, Jepang datang selama beberapa tahun dan menghilangkan sejumlah besar populasi. Kemudian kemerdekaan Indonesia yang dilanjutkan oleh kepemimpinan Soekarno, perebutan Papua berlanjut dengan kepemimpinan Soeharto, lalu terjadi era reformasi dan akhirnya sampai di era Presiden Joko Widodo. Yes. Joko Widodo itu 6 merupakan agama yang IR ya. diakui di Indonesia adalah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebelum Islam masuk ke abad 13, mayoritas penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Hindu dan Buddha. Sampai saat ini masih terjadi perdebatan tentang bagaimana sebenarnya Indonesia bisa menjadi negara dengan mayoritas Muslim. Sebagian berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh kedatangan pedagang Arab yang datang pada awal milenium pertama, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa hal ini berhubungan dengan penaklukan Kesultanan Malaka yang berperang melawan kerajaan Hindu dan Buddha, dan menurut sejarah, kedua hal ini seperti memang benar-benar terjadi. Wow. Wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Hindu adalah Bali, sementara wilayah Nusa Tenggara Timur dan Papua tetap didominasi oleh agama Kristen dikarenakan benar. penginjilan yang dilakukan oleh Belanda dan Portugal. Budaya Islam di Indonesia sedikit berbeda dengan apa yang ada di Timur Tengah karena ada beberapa tradisi yang hanya dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia seperti tradisi tahlilan yang dilakukan jika ada anggota keluarga yang meninggal, yang dilakukan sejak hari pertama sampai hari ke-7, hari ke-40, dan hari ke-100. Yes. Iya. Ada juga tradisi mudik, berkumpul dan berkeliling di malam takbiran menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana perayaan Meriah, yang guys. semacam ini tidak ditemukan di Timur Tengah. Iya benar. Dalam hal budaya, masing-masing daerah memiliki kebudayaannya sendiri, seperti tari lilin oleh orang-orang Minangkabau, gamelan di Yogyakarta, wayang kulit di Oke, Jawa ini Tengah menarik. dan Jawa Timur, sedangkan wayang golek di Jawa Barat. Lalu ada tari kecak di Bali, permainan pasola yang dimainkan oleh orang-orang Sumba, karapan sapi di Wow. Pulau Madura, juga tradisi pemakaman di Toraja. Ah, yes, Cukup yes. sulit Ini pun untuk menarik mewakili juga. setiap budaya Indonesia karena ada begitu banyak kebudayaan yang berbeda-beda dari masing-masing daerah. Kita lanjut dengan hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara lainnya di dunia ya. Indonesia juga menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20, yaitu kelompok negara dengan perekonomian besar yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Gitu. G20. Negara-negara Muslim di Timur Tengah juga menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara dengan jemaah haji terbesar di Mekah, Arab Saudi. Oke, this Amerika Serikat, interesting. Belanda, dan Australia adalah pendukung terbesar non-Asia bagi Indonesia. Selain perdagangan dan bisnis, Amerika juga memiliki peranan besar dalam kemerdekaan Indonesia, dan kedua negara ini bekerja sama selama masa Perang Dingin. Sebagai negara yang belum lama merdeka, Indonesia kesulitan membangun dan mensejahterakan rakyatnya. Namun, berkat Perang Dingin, bantuan untuk Indonesia mengucur baik dari Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Salah satunya terlihat ketika Presiden Soekarno berambisi menunjukkan kehebatan Indonesia lewat Asian Games keempat yang diselenggarakan pada tahun 1962. Uni Soviet memberikan pinjaman lunak senilai 12,5 juta dolar dan juga mengirimkan insinyur dan teknisinya untuk merancang stadion utama Gelora Bung Karno. Wow. Perdana Menteri Uni Soviet, Nikita Khrushchev, turut hadir dalam perencanaan tiang pancang pertama pada 8 Februari 1960. Di sisi lain, Presiden Soekarno juga meminta bantuan pada Amerika Serikat. Pelaksanaan Asian Games keempat di Senayan dikhawatirkan akan membuat macet.
Untuk mencegah hal itu terjadi, dibangunlah jembatan Semanggi yang kini kita kenal dengan nama Simpang Susun Semanggi. Oh, nih Jembatan tempat Semanggi mobilnya dibangun nih. lewat uang Amerika Serikat. Gak cuma dibantu membangun jembatan Semanggi, Indonesia juga mendapat bantuan pembangunan jalan baru dari Cawang sampai ke Tanjung Priok, Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan Maijen DI Panjaitan. Terus nih, masih banyak lagi bantuan dari Amerika kepada Indonesia. Hal ini menjadi cerita menarik yang sangat kompleks untuk diceritakan. Benar. Wow. Belanda juga berhubungan baik dengan Indonesia meskipun terjadi peristiwa pahit selama masa kolonial. Selain itu, banyak orang Indonesia yang tinggal di Belanda dan sampai saat ini negara tersebut memiliki populasi orang Indonesia lebih dari 2 juta orang. 2 juta guys. Australia juga banyak memberikan bantuan untuk Indonesia, terutama setelah bencana alam dahsyat yang terjadi di Indonesia. Sedangkan Jepang menjadi mitra ekspor-impor terbesar bagi Indonesia, dan kedua negara ini telah berhubungan baik selama lebih dari setengah abad lamanya. Wow. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang berbeda-beda dan sangat banyak seperti pulau-pulaunya. Tapi pada akhirnya, semuanya akan saling merangkul satu sama lain sebagai satu kesatuan dengan semboyan NKRI harga mati. Yes, mahal itu. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai. Oh my god. Engkau ku hargai. Wow, Oh my aku hafal lagi itu god. guys. Oh my god. Wow. Okay, for Mr. Fresti, kalian sudah memberikan satu konten yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita haruslah mendukung terus channel daripada Mr. Fresti ini kerana ai. Sumpah merinding aku, gila bener. Wow. Guys. Ini adalah satu-satunya informasi yang sangat details yang pernah aku fokus guys. Yes. Dan banyak banget yang aku nggak tahu jadi tahu sekarang. Serius, this is amazing content dan ini adalah sangat amazing dan juga Yes. sangat keren. Kita dapat pengetahuan ilmu, kita dapat pengetahuan, kita dapat manfaat daripada channel dan juga video ini. Jangan lupa dukung mereka guys. Ini adalah channel yang harus kalian dukung. Ya. Kena banyak Tapi itulah, please. this is masterpiece, you know. Yes. Okey, Serius. boleh dikatakan selepas kita menonton tentang Indonesia, sejarahnya, geografinya, ekonomi, orangnya, budaya, semua ada di dalam satu video ini. Dan last kali dinyanyikan Tanah Air. lagu Tanah Air itu, walaupun kami orang Tapi Malaysia, orang Malaysia ya. kami Tapi sendiri kita tahu. kami sendiri terasa juga. Ya, karena apa yang sebenarnya walaupun kita orang Malaysia nih, tapi aku nggak tahu, aku sangat berbangga ya menjadi tetangga ya ataupun jiran Ya, benar. ya kepada negara Republik Indonesia ini ya sendiri. Karena bila kita lihat keindahan, kelebihan Indonesia itu sendiri, wah, seperti kamu ada sahabat baik dan sahabat baik kamu itu berjaya ya, dan kita turut bangga gitu. Yes. Semuanya ada pada mereka, tapi kita juga turut bangga ya pastinya. Ya aku percaya kalau apa-apa yang terjadi dengan Malaysia, aku percaya Indonesia yang dulu akan maju Betul. guys, untuk kita. Jadi itu aku percaya. Ya. Walaupun ya aku tahu ada setengah daripada rakyatnya juga masyarakatnya yang
tidak eh, suka akan kami, ya tapi tidak suka. Dan juga ada juga masyarakat kita yang nggak suka dengan gitu-gitu ya kan, saling ya, berantem gitu ya. Tapi aku tahu di sebalik semua ini, ya ya biasa adik beradik ya kan, ya saudara ya kan. benar. Itu Biasa dinamakan itu seperti adik-beradik saudara ya bergaduh kan. itu biasa, Nah, tapi tapi mereka akrab. tapi aku percaya kalau Indonesia itu diganggu oleh negara lain, pasti Malaysia akan maju ke depan. Dan juga Malaysia, jika apa yang berlaku negara lain mengganggu Malaysia, pastinya negara Indonesia yang akan maju ke depan. Aku percaya, walaupun kedua negara ini rakyatnya itu kadangkala ya itu sesetengah ya, nggak semua gitu. Nah, yang nggak suka saling nggak suka gitu. Tapi kita nggak ada masalah, karena bagi aku kita banyak teman-teman di Indonesia guys. Seriously, kita banyak teman-teman kita di Indonesia dan mereka semua baik-baik banget dengan kita. Ya benar. Ya. Dan lagi satu, walaupun kita sendiri tengok kepada macam National Geographic tentang Indonesia, Discovery Channel, tapi kita tidak akan dapat informasi yang lengkap dalam masa 20 menit seperti Mr. Fresti sediakan ini. Oh my god. Benar. This is amazing ya. Benar. Wow. Seriously. Wah, Anda nilai sendiri ya guys. Ini adalah video yang sangat bermanfaat dan sangat bagus. Ya. Yes. Minta Karena kita itu- dukung terus channel mereka ini. Ya, pasti kita akan dukung guys. Wow. Terima kasih yang udah nonton bareng bersama kita dan video ini ya. Nonton Yes. kita sehingga habis ya. Makasih ya guys, Anda semua luar biasa ya. Mantap. Wah, aku guys, percaya mantap. ada yang nonton kita sehingga habis, dan aku percaya teman-teman kita di Indonesia semoga sehat-sehat aja ya, dan juga wah, kalian harus berbangga lah pokoknya. Soalnya emang keren dan Benar. juga aku benar-benar fokus ya. Wow. Seriously. macam aduh. Wah. So nggak perlu banyak yang dibahas ya, kita takut tersalah Yes. kata, tersalah bahasa juga ya guys. Tapi jujur dari hati kami sangat berbangga dengan tetangga kita. Dan lagi satu, bukan saja berbangga, tapi kita juga dapat ilmu yang lengkap. Iya benar, benar. Aku itu pikir, macam seperti minta maaf ya, aku pikir itu seperti yang aku nggak tahu ya. Aku pikir suku yang paling besar itu di Indonesia itu seperti Melayu, Sunda gitu. Rupanya yang paling Ya ramai itu salah. ya suku teman kita, si Herman, Yes. suku Jawa guys. Yes, memang dikatakan dalam geografi sendiri pun suku Jawa antara majority penduduk di Indonesia, dan tetapi bahasa mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa perantara. Ya, karena itu aku suka berbahasa Indonesia juga, biar mendunia bahasa ini guys. Yes, benar. Gitu. Wow. So aku yang tadi lagu Tanah Air itu, walaupun kita orang Malaysia tapi kita tahu lagu itu karena kita itu terlalu sayang dan cintakan Indonesia juga ya. Wah. benar. Dan juga yo guys, sedikit nangis nih aku tadi di ujung itu karena terlalu ya tersentuh Merinding, ya guys, bila merinding. emang merinding. So guys, begitu saja ya Pakcik. Yes, itu sahabat yang berdua. Terima kasih atas kiriman video ini daripada Agent Ali Indonesia. Thank you very much for this video. Sangat mengharukan, sangat membuka mata kami guys. Thank you very much. Dan kami minta maaf banyak-banyak sekiranya ada kesilapan kata daripada kami sendiri. Tapi sekiranya korang ingin sebarang video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan link, dan insyaallah kami cuba yang sebaik mungkin untuk reaksi kepada video itu berdasarkan YouTube polisi dan juga daripada polisi The Pakcik sendiri. So mungkin itu saja video kita untuk kali ini. Kita akan jumpa for the next video. Assalamualaikum, bye bye.